Oke, baik. Oke, kita lanjutkan materi kita hari ini, yaitu jarak dari titik ke garis. Ini adalah bagian dari dimensi 3. Sebelum kita bahas lebih lanjut, ada baiknya kita siapkan terlebih dahulu. Kepada Ketua Kelas, Iko, silakan siapkan sambil pimpin doa ya. Ya Pak. Bersiap. Teman-teman, mari kita berdoa sesuai dengan ajaran agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Baik teman-teman, beri hormat kepada Bapak Ibu Guru kita. Tiga ya. Selamat siang, Pak. Siang, Pak. Siang, Pak. Ya, selamat siang anak-anak. Oke, baik. Bapak ambil alih ya. Oke, apa kabar anak-anakku semua? Baik. Alhamdulillah Baik, baik, Pak. Pak. Iya, luar biasa ya. Masih tetap semangat ya, Nak? Kemarin, Pak. Iya, Masih, Pak. harus tetap semangat. Kalian sudah kelas 12, harus rajin belajar, harus semangat mencapai cita-cita. Semoga nanti apa yang dicita-citakan bisa terwujud. Masuk ke perguruan tinggi yang diinginkan. Oke, Amin. pada kesempatan ini kita lanjutkan materi kita geometri, yaitu jarak titik ke garis. Ingat, materi geometri ini selalu rajin hadir ini di soal UTBK. Jadi harus rajin-rajin bahas soal geometri ya, Nak. Ya, iyakan aja dulu. Ya, baik Ya, Pak. Pak. Iya. Iya, Pak. Ya, harus Biar iyakan. aman, iyain Jangan aja. diam-diam Iyakan saja aja ya, ya, Pak ya. biar lebih enak. Iyain Kan? aja lah. Iya, Aminkan, kalau kita Pak. paham, iyakan aja dulu. Nanti kalau ada yang kurang jelas, baru tanyakan. Ya? Ya, Ya, Pak. baik. Ya, Pak. Oke, jadi tujuan pembelajaran kita kali ini adalah kamu harus mampu nantinya menentukan jarak dari titik ke garis. Gunanya apa? Ada yang tahu apa gunanya kira-kira? Apalah kira-kira gunanya kalau kamu menentukan jarak dari titik ke garis? Ada yang mau memberikan? Biar tahu, Pak, kalau buat bangunan, Pak. Misalnya saya buat rumah, kan, Pak. Rumah kan masuk bukan ruang, Pak. Iya. Misalnya, Nah, itu salah satunya. Nah, kalau mau buat rumah, kalau mau mendesain rumah, kita harus tahu berapa bahan yang dibutuhkan. Gunanya apa juga ini? Apa gunanya kita tahu bahan yang dibutuhkan? biar tahu berapa duit keluar, Pak. Iya, biar tahu berapa biaya yang dibutuhkan, berapa duit yang keluar. Nah, ini salah satu cara kita mewujudkan kegiatan ekonomi, yaitu kegiatan ekonomi itu adalah memperoleh untung yang sebanyak-banyaknya dengan modal yang sekecil-kecilnya. Nah, ini selalu bermanfaat bagi kehidupan kita ya. Iya. Oke. Nah, untuk memahami materi jarak dari titik ke garis ini, kamu harus perlu ingat materi kita yang sebelumnya, yaitu jarak titik ke titik. Juga teorema Pitagoras. Ada yang masih ingat jarak dari titik ke titik? Pak, Iya. Ya, silakan tarik aja Pak. gas lurus, Pak. Tarik aja gas lurus, Iya. Pak, titik ke titik, Pak. Selesai, Pak. Saya Pak. Tarik aja garis lurus dari titik ke titik. Misalkan ada dua titik, titik A dan titik B. Tarik aja garis lurus gitu ya. Iya, harus Saya, lurus, Pak. Pak. Nggak boleh belok, Saya Pak. Pak. Saya Pak. Nggak boleh belok ya, harus lurus ya. Kalau lewat boleh nggak? Kalau lewat dari titik A, lewat dari titik B boleh nggak? Tidak Boleh-boleh Pak. aja sih, Pak. Tapi yang diukur A ke B, Pak. Jangan lebih, Pak. Iya, yang boleh ya, boleh-boleh saja ya. Di Apakah gambar itu boleh, menentukan Pak. jarak dari Tapi titik A dihitung ke jangan titik lewat, B? Pak. Iya, kalau misalnya kita lewatkan dari titik A. Ya bisa lah Pak. Ya kalau di gambar bisa aja lah. Kan di gambar. Oh, bisa aja ya. Kan Di titiknya sudah gambar, Pak. ditentukan Dihitung Pak. jangan. Berarti lewat lah itu kan. Tapi Lewat dihitung dia, Pak. jangan, Pak. Nah, supaya kamu tahu nanti seperti apa jarak dari titik ke garis ini kan kita sudah belajar titik ke titik. Jadi jarak dari titik ke titik itu adalah panjang Perubahan. ruas garis ya. Ruas Panjang. garis, gerakan garis sama ruas garis ya. Panjang Jadi ruas nggak boleh garis lewat. yang menghubungkan Kita kedua menghubungkan, titik. iya apa yang Merin? Gimana? Jarak antar titik adalah panjang ruas garis yang menghubungkan kedua titik. Iya, harus ada ruas garisnya ya. Yes. Jadi nggak boleh lewat. Nah, itu kemarin yang sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Ada yang mau mencoba? Seperti apa itu jarak dari titik ke garis ini? Kalau kita gunakan konsep jarak dari titik ke titik. Pak Iko, Pak. Dia kan ranking 1, Pak. Dia pintar itu, Pak.
Juara KSN Pak si Iko Pak. Juara Olimpiade Oh. nasional si Ya, Iko. Oh, kalau orang Umi itu, itu ranking Pak. 1 kan bisa saja Juara dia juaranya Olimpiade itu tuh, Pak. yang kimia. Dia kan Iya. ASN kimia dia. Aku harus ke kimia kemarin, Jadi Pak. nggak harus Iko. L juga boleh ini. Nggak mesti Iko. Kalau menurut L Saya gimana? udah lupa, Pak. Oh, sudah lupa. Ada yang masih Kalau ingat? menurut saya kan, Pak, untuk mencari jarak titik ke garis, berarti kita tentukan aja dulu, Pak, jarak salah satu titik di dalam garis tersebut. Baru kita hubungkan secara tegak lurus. Dapat di jaraknya, Pak. Oh iya, harus tegak lurus ya. Berarti ada bahasa tegak lurus di sini kan? Oke, Yasnita. Kalau kamu mendengarkan kata tegak lurus, apa yang kamu pikirkan? Apa ya, Pak ya? Kurang tahu, Pak. Kurang tahu. Kalau Budiani, apa yang terbayang di pikiranmu ketika kamu mendengarkan garis lurus? Tegak lurus tadi Iko ya. Iko tadi bilang tegak lurus. Tegak lurus. Apa? Seperti yang ada di pikiran saya, Pak. Tiap bendera Iya. kan tegak lurus. Apa? Saya Pak. Ah, iya, Rahmat. Seperti tiang bendera. Dan saya ingat kan seperti Pak, tiang bendera tegak lurus tegak gitu lurus ya. kan Pak. Sudutnya Iya. itu kan Pak harus 90 derajat Pak. Tidak kurang, Iya. tidak lebih Harus Pak. 90 derajat. Berbicara tentang 90 derajat berkembang lagi nih. Zifil, apa yang kamu pikirkan ketika mendengarkan kata 90 derajat? Bangun datar, Pak. Bangun datar. Bangun datar yang mana ini? Segitiga siku-siku. Iya, segitiga siku-siku. Kalau kamu teringat segitiga siku-siku, ada lagi yang terlintas di pikiranmu. Nama orang ini zaman Pitagoras, dahulu. Pak. Iya, Pitagoras, Pak. Wisda bilangnya Pitagoras. Apa itu teorema? Bu ingat, masih ingat teorema Pitagoras? Saya ingat, Pak. Ingat. Siapa yang ingat? Saya, Pak. Iya, El, silakan. Kalau menurut saya, Pak, teorema Pitagoras itu kuadrat sisi miring itu kan, Pak. Kan ada Iya. mereng gini, namanya kan tegak lurus. Tapi tegak, gini lurus. Ya. Yang mereng itu dia, Pak. Kuadratnya itu jumlah dari yang tegak itu sama yang gini. Yang vertikal sama mendatar. Iya. Tambah, Pak. Kuadrat itu, Oke. Pak, menurut saya. Iya. Semua yang berkomentar benar semua ya. Ayo tepuk tangan dulu buat kita semua. Supaya lebih semangat. Ayo. Tidak ada yang salah ya. Jangan ragu untuk berkomentar. Tidak pernah salah. Salah pun enggak diapa-apain itu. Ya, jangan ragu-ragu untuk berkomentar. Selalu Salah, rajin kurang, berkomentar. Pak. Ya. Ya kan aja, Nak. Kurang nilai. Oke, jadi supaya kamu lebih tahu apa definisi dari jarak titik ke garis, di sini akan Bapak tunjukkan sebuah masalah yang mungkin kamu nanti akan menentukan jalan keluarnya. Ya, sambil Bapak mencari apanya filenya, silakan isi dulu daftar hadir yang Bapak kirim di grup WA ya. Baik, Pak. Iya, Di situ Pak. ada Google Ya, Form, Pak. silakan diisi sambil Bapak mencari ini. Oke, nampak di sini ada sebuah masalah? Nampak, Pak. Kayaknya mana-mana aja Pak. Yang mana-mana aja. Nah, mau tahu yang mana? Mau tahu, Rahmat? Iya Pak, karena saya lihat mana-mana aja Pak. Iya. Mau tahu atau mau tahu banget? Kayak Mau banget tahu lah Pak. banget. Bapak Banget ini ya, ya. Pak. Mau tahu banget lah tentunya ya. Karena tadi kan ada banyak sekali manfaat dari materi ini di dalam kehidupan kita kan. Iya. Jangan lupa mengiyakan, Nak. Harus diiyakan. Iya, Pak. Ini apa lagi ini susah kali. Oke, silakan dulu.
Diamati dulu ini. Dibaca ya. Pelajaran IPS ini, Pak. Oh, nampak seperti IPS ya? Karena Ya. ada utara di situ ya? Iya, Pak. Nah, itu dia matematika ini ada hubungannya ke IPS, ada hubungannya ke mata pelajaran yang lain. Matematika itu adalah ratunya ilmu. Peta ini, Pak, peta. Ada lagi hubungannya ke peta. Ya silakan dibaca dulu, Nak. Sudah selesai dibaca? Sudah, Pak. Sudah. Sudah semua? Sudah, Ada yang Pak. belum? Pak. Oke, sudah semua ya. Nah, sekarang silakan kamu simpan dulu di pikiranmu apa yang kamu tahu dari yang kamu baca itu. Ada yang mau memberikan komentar? Kalau nggak tahu apa yang kamu tahu, yang ditanyakan samamu apa? Apa yang ditanyakan oleh soal? Jarak rumahnya, Pak. Manakah lintasan yang mendeskripsikan jarak Jarak rumah Iya. Andi Rumah dengan Andi jalan? ke Jalan Sudirman. Iya, manakah lintasan yang mendeskripsikan jarak rumah Andi ke Jalan Sudirman? Nah, ini kita asumsikan lah ini nanti rumah Andi ini sebuah titik. Jalan Sudirman ini kita asumsikan sebagai apa ya, Snita? Apa, Pak? Jalan Sudirman ini kita asumsikan sebagai apa nanti? Kita deskripsikan sebagai? Garis. Itu ya, Pak. Iya, Garis. sebagai Oh, garis gitu ya. ya. Iya, Iya. Pak. Iya. Oke. Nah, dari soal diketahui bahwa si Andi melintas dari ada berapa Nomor lintasan yang 12. ditempuhnya? Ada berapa ya lintasannya yang ditempuhnya? Ada yang sudah tahu langsung berapa jawabannya? Belum, Pak. Oh, belum ya? Nah, karena belum tahu, maka akan Bapak bagikan lembar kerja yang akan menuntun kamu untuk menentukan jarak dari rumah Andi ke Jalan Sudirman. Anggap aja rumah Andi itu adalah rumahmu. Pastinya di kampungmu juga ada jalan raya, kan? Ada, Pak. Ada, Pak. Tidak punya jalan raya di kampungnya? Ada? Ada, Pak. Nah, misalnya si Melin, rumahnya dekat jalan raya dia. Tapi masih ada perbatasan rumah-rumah. Ketika mau ke jalan raya, kadang dia lurus aja. Kadang dia lurusnya sampai membentuk tegak lurus. Kadang dia lurus aja memang, tapi dia membentuk sudut siku-siku atau sudut yang lain. Kadang dia pergi tebar-tebar pesona, jalan-jalan dulu melintas ke sana kemari, supaya lebih panjang, lebih jauh. Nah, tapi kalau si L nggak mau, dia yang seperti itu. Dia maunya yang cepat-cepat. Habis waktuku dipikirnya. Dia maunya yang lurus-lurus saja. Mana yang paling pendek, itulah yang ditempuhnya. Nah, sekarang kamu bantulah dulu si Andi ini supaya dia menemukan
jarak dari rumahnya ke jalan raya. Oke, Bapak tutuplah dulu ini ya. Bapak bagikan dulu lembar kerja yang akan menuntun kamu untuk menentukan jarak dari rumah Andi ke jalan raya. Sebelum Bapak tutup, ada yang mau kau tanyakan? Tidak ada, Pak. Oh, tidak ada. Oke, Bapak tutup ya. Oke, jangan lupa diisi daftar hadirnya. Sudah diisi semua? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Udah, Pak. Ya, Pak, sudah diisi semua. Berbohong kalian ya. Berbohong kalian, nggak adanya kalian isi. Ya kan, nolnya di sini respondennya. Diisi dulu ya. Jangan bohong-bohong ya, nggak boleh berbohong sama guru. Pak. Ya nak, Pak, iyakan aja. Ini doa kita itu kalau kita Bapak iya. kok tahu? Iya, Pak. Bapak cek di Google Form-nya nggak Aman, adanya aman. masuk daftar hadir kalian. Aman, Pak. Kalian aman. iyakan aja dari tadi. Bapak bilang diiyakan, kalian iyakan tapi nggak dilaksanakan. Diiyakan tapi dilaksanakan ya nak. Jangan bandel-bandel ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Iya, Aman, Pak. Pak. Aman. Nah sekarang, Bapak bagi dulu kelompoknya. Bapak sudah bagikan di grup kita. Tadi di kelompok 1, ketua kelompoknya L. Anggotanya siapa tadi? Pak Jik. Ada yang sudah Bapak bagi di grup. Anggotanya siapa aja? Saya, Pak. Baru. Dipil, Saya terus juga, Pak. Pak. Saya, Pak, Pak. iya. Ada lagi? Apa lagi tadi ya? 4 orang kami tadi, Pak. Antar ya? Pak Antar. Ante. Kayaknya dia terlempar dari Zoom ini. Nggak bagus jaringan di kapanya mungkin. Di lokasi. Terdampar dia, Pak. Dampar. Ada ombak. Weekend dia itu, Pak. Terdampar ya, Pak. Ada Jadi ombak. jangan bertahan di kampung-kampung saja ya, nak. Cari jaringan yang bagus-bagus. Jangan mau betah kali di sana. Sesekali Mau pindah pergi dulu susah, ke Pak. kota-kota. Mau Gimana? pindah susah. Mau pindah susah, Pak. Nggak usah pindah, kan kos-kosan aja nanti. Kan kalau tatap muka langsung bisanya kalian kos. Kenapa kalau daring nggak mau kalian ke kosnya itu? Datang dulu ke kosnya. Ya. Nah, ke kelompok 2. Ketua kelompoknya tadi Rahmat ya. Anggotanya siapa? Saya, Anggota Pak. saya. Coba cek Siapa? dulu, Jangan lapor disaya-sayakan dulu aja bilang anggota-anggota. namanya. Namanya, Pak. Sini ada siapa, Pak? Aduh. Ibu Ada Wis. si Iko ini kayaknya nih, Pak. Ada Iko. Coba Iko kau cek kelompok dulu. 3. Kelompok Kelompok 3 tiga si Iko ya? Iko kan Ntar saya cek kelompok dulu, kalau Pak. nggak salah. Alanya, Karena nggak pegang handphone, Pak. Fokus saya, Pak. Bentar, Pak, Fokus ya. bagus juga itu. Oh ya, Oke, ada Pak. si ini Rama Pak, Wisda Wisda. sama Dian, Pak. Dian sama Wisda, Pak. Ya biar Bapak aja yang tengok. Iya, Rahmat, Pak. Wisda sama Dian. Iya, sama Dian, Dian, Pak. Dian nih ya. Iya, Pak. Kelompok 3 Iko, Melin sama Septinus. Oke, jadi nanti selesai kalian diskusikan LKPD lembar kerja peserta didik ini harus nanti dipresentasikan. Perwakilannya terserah kalian lah. Mau ketua kelompok atau anggota kelompoknya pun boleh. Harus dipresentasikan, ditampilkan di Zoom kita ini. Bisa dipahami kan lanjutannya? Bisa? Bisa, Pak. Apa? Oke, LKPD-nya sudah Bapak bagikan di grup WhatsApp. Sudah, Pak. Sudah nyampe, Pak. Ada. Nah, silakan kalian diskusikanlah di grup masing-masing ya. Tadi kan Bapak sudah bilang masing-masing harus punya grup tersendiri lagi. Dan tambahkan Bapak di dalamnya supaya Bapak tahu kalian betul-betul mendiskusikannya. Ya, Rahmat? Iya, Pak. Siapa? Siapa? Ya, Pak. Ya, Pak. Iya. Tambahkan saya di dalam grup masing-masing. Bapak akan perhatikan siapa yang aktif untuk mendiskusikan lembar kerja peserta didiknya. Baik, Pak. Aman, Pak. Aman. Pak, sabar, Pak.
Kalau ada yang kurang jelas dari LKPD-nya ditanyakan ya nak, jangan diam-diam saja ya. Kalau kurang jelas silakan ditanyakan. Bisanya dipahami LKPD-nya? Bisa, Pak. Pertanyaan-pertanyaan di LKPD apakah menuntun kamu menentukan jarak dari rumah Andi ke jalan? Harus menuntun kamu ya. Kamu harus terbimbing menemukan jarak dari rumah Andi ke Jalan Sudirman. Harus sama ya persepsi semua kelompok ya. Semua anggota kelompok harus sama. Kelompok 1 semua harus sama jawabannya. Jangan hanya satu orang yang mengerjakan. Betul kan Rahmat? Iya, Pak. Bagaimana, sudah selesai? Kelompok 1, L, ketua kelompok. Sudah selesai? Oh, sudah, Pak. Cuman belum dimakan, Pak. Sudah kami diskusikan, sudah siap, Pak. Cuman belum, tinggal memasukkan aja, Pak, sedikit lagi. Ya, hasilnya ditulis tangan saja dari LKPD-nya ya. Dari semua pertanyaannya kan ada pertanyaan A, B, C, D, E, F, A, B, C, D, E ya. Ada berapa pertanyaan di situ? 1, 2, 3, 4, 5, Pak. 5 ya. Nah, ditulis 5. saja di lembar, di kertas selembar. Nanti hasilnya kita kirimkan di Google Classroom. Oke, Supaya nanti Pak. bisa Bapak nilai Iya, Pak, hasilnya. udah. Sebelum Oke, dipresentasikan dikirimkan dulu. Supaya Bapak bisa menilainya. Oke, kelompok 1, L, sudah siap? Sudah, Pak. Kelompok 2, Rahmat? Aman, Pak. Kelompok 3, Eko? Sudah, Pak. Oke. Jadi masing-masing harus mempresentasikan hasilnya di Zoom kita ini. Nah, jadi nanti ketika kelompok 1 presentasi, kelompok 2 dan kelompok 3 harus menanggapi. Silakanlah bandingkan dengan jawaban kalian punya. Dengan jawaban kalian. Semoga saja nanti jawabannya sama. Tapi Bapak berharap jawabannya tidak sama. Karena di situ pertanyaannya berbeda. Nanti kami suruh mengukur panjang yang ada pada gambar dengan makan penggaris. Pastikan beda-beda yang kamu dapatkan itu kan? Iya, ya kan aja, jangan lupa. Ya, Pak. Oke.
Sekarang dipersilakan Malam, kepada Pak. kelompok 1 untuk menampilkan jawabannya. Ya, silakan. Iya Pak. Tapi kan Pak, anggota kelompok kami kurang 1 Pak. Jadi kami 3 aja lah dulu ya Pak. Iya, nggak apa-apa, Boleh 3. Pak? Kelompok lain pun 3-nya. Oh iya. Iya, Ayo kalian aja kawan-kawan, kelompok yang berlebih, semangat nggak kita apa-apa. dulu. Iya, semoga dia cepat dapat jaringan ya. Kita doakan semoga dia nggak ada masalah jaringan lagi supaya bisa bergabung di kelompok kita ini. Iya Pak. Terima kasih Pak, dan terima kasih teman-teman atas kesempatannya. Kami dari kelompok 1, saya sebagai yang presentasi, nama saya Elri Mahwati, kemudian nanti yang notulennya itu kawan kita Yasmita, kemudian nanti yang menjawab pertanyaan si Jipil, kawan kita juga. Baik, yang udah ditampilkan oleh Bapak Guru kita tadi, kami sudah ada mendiskusikan mengenai LKPD-nya. Nah, di sini saya tampilkan juga LKPD-nya. Ada menampil di situ kan katanya pertanyaan yang pertama tadi, kalau nggak kita lihatkan dulu ini sama-sama. Teman kami hitung tadi garis 31 Pak, terus berbanding 100 berarti 3 kali 100 lah Pak, 300. Terus yang B-nya ruas garisnya tadi yang mohon maaf Pak, saya terlempar tiba-tiba, kurang bagus jaringan kami nih Pak. Besok pindahlah saya Pak, mau tempat Pak Rahmat, tempat si Rahmat Pak. Boleh. Jangan si Rahmat ya, sini Pak ya jangan. Untuk L selalu ada tempat, tenang Itu aja. aja Pak tadi Pak yang udah kami presentasikan. Mungkin teman-teman dari kelompok 2 sama kelompok 3 Pak menanggapi atau memberikan saran atau mana tahu ada jawaban kami tadi. Iya, Mau tanya Pak. Pak. Silakan kelompok 2 dan kelompok 3 wajib menanggapi ya. Iya, silakan Rahmat. Kok saya lihat kan Pak yang dipresentasikan si L tadi kan Pak. Berarti sebenarnya kita mencari jalan pintas Pak ya, supaya si Andi cepat nyampe Pak ya. Iya, kita kan nggak mau capek. Meskipun tadi kayak si Melin suka kali dia terpesona, itu karena nggak mau capek jadi itu, karena masih muda dia, masih lincah. Kalau kayak Bapak ini nanti, kayak kamu nanti kalau sudah tua kan harus kau pikirkan jalan terpendek, biar nggak capek-capek. Kayak Bapak ini udah tua nanti cepat capek itu. Kalau si Melin karena muda dia suka dia terpesona ke sana kemari. Iya. Gimana? Lanjutkan Rahmat. Kalau saya lihat kan Pak, sebenarnya yang Bapak suruh kami mencari jalan terpendek Pak, supaya nggak capek si Andi. Iya. Yang dipresentasikan si L tadi, berarti jarak terpendek itu Pak, yang sisi tegaknya berarti Pak, pakai Pitagoras lah Pak. Iya. Iya, tepat sekali ya. Pakai Pitagoras. Mencari jalan terpendeknya. Iya. Gimana anggota kelompok 2 yang lain? Ada yang mau memberikan tanggapan? Kelompok 3 belum ada Pak nanya-nanya. Oh, belum ada kelompok 3 ya? Iya, kelompok 1 protes. Ayo silakan kelompok 3 berikan Iko dulu komentar. ketawa itu si Iko Pak. Dari tadi ketawa terus deh Pak. Mas Pak. Gimana kelompok 3? Harus ada komentar ya. Kalau kelompok 1 tampil, kelompok 2, kelompok 3 harus ada berkomentar.
setidaknya di apalah diapresiasi, dibilang lah jawaban kawannya miripnya Pak jawaban kami gitu kan, harus ada komentarnya ya. Iya, gimana kelompok 3? Mungkin Pak Septinus lah itu Pak, karena tadi hanya yang paling terakhir itu saya lihat Pak, mengumpulkan informasi dan benar, yang paling atas enggak Itu tadi kurang bagus ya. Iya, gimana Septinus? Bisa kau nampak tadi semua? Oh iya Pak. Tadi saya lihat dari masalahnya, jadi apa ini Pak, kaitannya dengan apa itu namanya, tugas yang kita buat dengan masalahnya itu Pak. Iya, kira-kira menurutmu sudah terjawab enggak yang ditampilkan oleh si L tadi? Sudah Pak. Sudah ya. Sama enggak jawabannya seperti yang kamu buat tadi, di yang kelompokmu buat? Iya Pak, sama. Iya, sama ya. Ada lagi yang mau menanggapi? Pak, saya Pak. Oh iya. Saya coba share screen Pak ya. Kalau saya lihat kan Pak, saya gambarkan Pak, mungkin untuk teman-teman biar makin nyata Pak. Karena dari presentasi L kan Pak, saya coba letakkan di gambar peta yang Bapak kasih tadi. Saya lihat ini sebenarnya dia Pak. Yang ini Pak. Ini ke sini Pak. Ya kan Pak? Iya. Berarti tinggal cari ini Pak. Ini paling dekat Pak. Dari sini capek kali dia. Iya. Nah, dari sinilah Pak. Iya. Gitu Pak. Iya, tepat sekali ya. Berarti mengena sekali kan? Bisalah Iya, kamu tuliskan definisi dari definisi jarak titik ke garis kan? Bisa Iya. Pak, bisa Pak. Iya, tepat sekali ya Rahmat, bagus sekali yang komentarnya. Nanti jangan lupa ditampilkan juga. Ini kan untuk mengomentari menyambung yang disampaikan oleh si kelompok 1 tadi kan. Nah, Iya, tapi Pak. nanti untuk kelompok 2 juga harus tampil. Tampilkan seperti apa yang kamu buat, begitu juga nanti kelompok 3 harus menampilkan apa yang kalian buat. Oke, Pak. Oke, Ayah silakan. Silakan periksa kembali jawaban yang sudah kamu buat sesuai dengan hasil presentasi kawan-kawanmu. Coba kamu bandingkan dengan jawaban kalian. Masih bisa present, Pak? Saya mau tampilkan sesuatu, Pak. Oh iya, boleh. Kita masih punya waktu, silakan. Bentar, Pak. Ini bentar. Saya akan tunjukkan langsung, Pak. Setelah saya coret-coretkan, Pak, saya dapat ini, Pak. Mana tadi jawabannya tadi? Pak ya, sudah saya coret-coret, Pak. Nggak dapat jawabannya. Nanti kalau salah teman-teman jangan ketawa ya. Diskusi kami nih di kelompok kami. Saya buka bentar Pak, ini agak lelet ya Pak. Oh, lagi muter dia Pak. Enggak jadilah pindah ke rumahmu aku kamu jaringan kita. Ya ini udah bagus El. Ini Pak. Oh iya, ini mirip ya sama yang dibuat oleh kelompok 1 kan? Iya Pak, inspirasinya dari si L tadi Pak, inspirasinya Pak. Iya, bagus sekali ya. Iya, mantap. Nah, seperti inilah yang Bapak harapkan. Masing-masing jangan puas dengan tampilan kawannya. Dicoba saja dulu ditampilkan. Urusan benar salah itu urusan belakangan. Pokoknya harus tampil, harus percaya diri. Ya.
Ya, anak-anak? Oke, Pak. Ya, Pak. Ya, Harus Pak. diiyakan, nak. Jangan nggak mau menjawab ya. Iya, Doa Pak. kita itu semua. Udah benar ini, Pak? Iya, udah benar. Sama, mirip sama yang dibuat oleh si kelompok 1 tadi. Oke, Pak. Mantap kali jarak para mati. Inspirasi dari si El ini, Iko. Dia menginspirasi terus. Enak menggambar, Pak. Cantik gambarnya. Saya nggak pintar menggambar, Pak. Udah ya teman-teman ya, nanti kan contek, tutup ya. Oke. Nah, sekarang sudah ada yang mau mendefinisikan jarak dari titik ke garis. Tadi sudah ada ditampilkan oleh si Rahmat, ada tiga lintasan yang ditempuh oleh si si Andi tadi ke Jalan Sudirman. Saya, Pak. Iya, Iko silakan. Dari pembelajaran kita tadi ada yang bilangkan jarak terdekat, berarti saya simpulkan jarak terdekat terhadap salah satu titik yang terdapat pada garis tersebut. Iya. Nah, ada bahasa yang lain? Begitu. Benar ya? Benar. Kelompok 1, Pak. Masih ada yang kurang. Kelompok 1 ya, silakan. Jarak titik ke garis berarti, Pak, jarak terdekat yang setelah diapakan dia, Pak? Jarak terdekat yang tegak lurus, nah gitu. Kata tegak lurusnya tadi, Pak, yang kurang. Dari kelompok Iya, 1, berarti Pak. harus yang tegak lurus dia ya. Harus yang tegak lurus. Iya. Ada lagi yang lain? Semua jawabannya itu benar ya, Nak? Benar semua. Tidak ada yang salah. Iya. Lagi-lagi Rahmat, ayo silakan. Mau bertanya sih, Pak. Mau bertanya, ya silakan tanyakan dulu. Pak, gimana kalau Andi punya pintu Doraemon, Pak? Nah, ini korban iklan juga, korban apa ini? Korban apa namanya? Film-film waktu kecilnya. Dipikirnya itu adalah di dunia nyata ini kan? Iya, soalnya cepat kan, Pak. Kayak nggak ada jarak gitu, Pak. Ya, jadi nggak ada jarak. Jadi masuk. 0 kalau kita pakai pintu Doraemon. Nah, itu mungkin di universe lain lah itu yang ada ya. Kali universe kita nggak ada itu. Iya kan? Pak, ya. Iya, ya, Iya, ada di Siapa universe Doraemon, Pak? Iya, pecinta Doraemon. Dia Bapak juga sebenarnya suka sama film Doraemon waktu kecil. Tapi nggak tahu kenapa Doraemon itu nggak suka lagi gitu. Karena udah. Saya nggak suka, Pak. Saya sukanya Sipa, Pak. Power Ranger L. Power Ranger. Sipa. Bisa berubah sepedanya jadi pesawat terbang, bisa jadi perahu, bisa terbang, bisa apa, bisa berlayar. Nanti saya, Pak, nyebrang ke Samosir. Nggak perlu. Ada juga di Parapat, L. Itulah maunya, dibeli maunya. Iya ya. Oke, jadi semua yang disampaikan jarak dari titik ke garis itu semuanya benar. Tidak ada yang salah. Jadi harus rajin-rajin berkomentar ya. Yang selalu aktif ketika pembelajaran ditingkatkan lagi, lebih aktif lagi untuk nanti ke depannya. Yang belum berkomentar, siap-siaplah untuk berkomentar di pertemuan selanjutnya. Oke, anak-anak, kita simpulkanlah dari semua tanggapan yang kamu berikan tadi, jarak dari titik ke garis itu adalah panjang ruas garis tegak lurus yang menghubungkan titik dengan garis. Harus tegak lurus ya. Kenapa harus tegak lurus? Ternyata yang tegak lurus itulah yang paling pendek. Sesuai dengan definisi jarak tadi. Panjang lintasan terpendek. Tadi kan si Andi melintas dari tiga lintasan ya. Ternyata yang menyatakan jarak dari rumah Andi ke jalan raya itulah garis yang tegak lurus dengan jalan raya. Nah, itulah kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Ada yang mau ditanyakan? Saya, Pak. Berarti Ya. bisa kita pastikan ini, Pak. Memberikan pernyataan aja, Pak. Berarti bisa kita pastikan bahwa jarak terpendeknya itu adalah yang tegak lurus, Pak. Iya, harus yang tegak lurus. Yang tegak lurus berarti kamu harus ingatlah itu teorema Pythagoras kan? Untuk menentukan panjang sisinya. Iya, tepat sekali. Ayo tepuk tangan dulu untuk kita semua. Untuk kegiatan kita hari ini.
Bertanya lagi itu Pak Rahmat, Pak. Si Rahmat itu, Pak. Enggak, tepuk tangan itu. Oh, itu tepuk tangan itu. Aku tangannya cuma satu. Itu tepuk Nih, tangan virtual. Nih, lagi tuh. Bisa kamu nanti dari reaction. Tapi nggak bunyi. Iya, memang nggak bunyi. Nanti kita buat aja yang berbunyi. Untuk pertemuan berikutnya aja ya, nak. Kalau kali ini tepuk tangannya yang begitu-begitu saja lah dulu. Oke. Nah, untuk selanjutnya kita akan adakan latihan. Latihannya akan Bapak bagikan di Google Classroom. Silakan kamu kerjakan. Ada 2 soal ya. Soalnya masih berkaitan dengan jarak titik ke garis. Satu yang berkaitan dengan masalah dunia nyata. Yang satunya lagi yang materi kita, yaitu pada geometri bangun ruang, dimensi 3. Seperti apa nanti jarak dari titik ke garis pada bangun ruang, akan kamu tentukan dengan konsep yang sama ketika kamu menemukan jarak dari rumah Andi ke mana tadi? Ke Jalan Sudirman, Raya. Pak. Iya, ke Jalan Sudirman. Jalan raya banyak ya. Harus tepat Jalan Sudirman. Yang di depan sekolah kita ini. Oke, silakan dikerjakan dulu. Bapak tunggu ya 5 menit ya. Bisa lah itu 5 menit ya. Ya, selamat bergabung kepada Hunter Manik. Tadi terlempar dari Zoom kan? Hunter, Pak. Semoga tidak ketinggalan materinya ya, nak. Tetap semangat ya. Ujian susulan dia nanti tuh, Pak. Hunter. Kau minta aja ke ketua kelompokmu materi yang Bapak ajarkan hari ini. Jangan Hunter? Hunter, kukirimamu. kehilangan materi. Presentasi tadi kita. Iya, Bu. Ini pun masih belum lancar jaringan, Bu. Iya, sekarang kita sudah waktunya evaluasi ya, Hunter. Baik, Pak. Kamu kurang mengerti dengan materi yang Bapak jelaskan hari ini, nanti bisa aja kamu pelajari kembali. Ada nanti video yang akan Bapak bagikan dari YouTube yang bisa kamu saksikan di luar pembelajaran kita ini. Kalau Baik, belum Pak. paham Terima nanti kasih, Pak. boleh kamu kerjakan kembali. Ya, yang lain silakan dikerjakan dulu. Evaluasinya. Kalau masih ada yang kurang jelas, boleh bertanya. Tapi jangan menanyakan jawaban ya. Oke, sudah selesai ya. Silakan kumpulkan. Dikirimkan. Bapak tunggu ya. Jangan lupa isi absennya. Ayo semuanya, silakan submit. Submit tugasnya di Google Classroom. Jangan lupa diisi absen. Oke, semuanya sudah terkirim ya, Nak? Oke, anak-anakku semua. Jadi apa yang kamu dapatkan dari kegiatan kita hari ini? Ada yang mau memberikan tanggapan? Ya, Pak. Iya, silakan Iko. Cara mencari, yang pertama, Pak, cara mencari jarak titik ke garis, Pak. Iya, itu sesuai dengan tujuan pembelajaran kita tadi kan.
menentukan jarak dari titik ke garis. Itu adalah tujuan akhir dari pembelajaran kita hari ini. Kamu sudah bisa menentukannya, jarak dari titik ke garis? Sudah, Pak. Iya, sudah ya. Oke. Nah, silakan ulang-ulang kembali materi yang kita pelajari hari ini. Kalau tidak paham, boleh diskusikan di Google Classroom, boleh juga di grup WhatsApp kita. Boleh juga kamu nanti belajar dari YouTube yang sudah Bapak bagikan. Ulang-ulang kembali, tetap semangat, raihlah cita-citamu. Oke, sebelum kita tutup pembelajaran kita hari ini, ayo silakan Ketua Kelas, Iko, pimpin lagi. Baiklah teman-teman, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, terima kasih. Silakan pelajar untuk minggu depan kita akan belajar materi tentang jarak dari titik ke bidang. Boleh kamu pelajari kembali sebelum Bapak jelaskan di depan kelas. Kamu pelajari kembali supaya lebih gampang untuk mempelajari materinya. Jangan lupa tetap untuk mempelajari materi teorema Pitagoras karena ini adalah kunci dari untuk menentukan jarak dari titik ke titik, titik ke garis, dan titik ke bidang. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang, Bapak. Selamat siang, Pak. Oke, sekian presentasi saya, Ibu. Saya kembalikan ke Ibu dosen. Oke. Bagaimana Bapak Ibu? Apa yang dirasakan dari penampilan Kembali temannya? muda, Bu. Kembali Gimana, merasa Pak? muda lagi, Bu. Terasa muda Kembali lagi. merasa muda, Bu. Kembali merasa muda. Bapak masih muda kok. Bagus ya penampilannya ya. Ya, oke. Kita dengarkan tanggapan dari observer. Siapa tadi? Ibu Budiani dan Pak Septinus ya? Iya, Bu. Iya, silakan. Gini, sebelum saya lupa, nanti di LMS dicatatkan di ruang diskusi itu ya. Sama Ibu Elim juga tadi kan ada beberapa kan, itulah kita anggap sebagai observernya yang pertama tadi. Nah, tanggapan terhadap tampilan Ibu Elim, siapa tadi? Pak Rahmat dengan siapa? Pak Agus kan? Baru ini sekarang tanggapan terhadap penampilan Pak Agus. LMS di ruang diskusi kan Ya, ada Bu. kan? Itu nanti dicatatkan ya, sebelum saya lupa. Oke, silakan Bu Budi. Ya. Siang Pak Agus. Sore, Ibu. Tampilannya, ya, tampilannya untuk sore ini ya lebih bagus, sudah mantap. Kemudian dalam pengolahan kelas juga sudah mantap. Kemudian dalam mengondisikan kelas, kemudian dalam menggunakan modal PPL sudah bagus. Itu saja Pak, semuanya sudah bagus ya. Penilaian Bagusnya yang mana Bu? Coba ceritakan bagusnya itu yang mana? Ya, mulai dari orientasi dulu. Ya, Bapak sudah menyampaikan orientasi masalahnya. Kemudian dalam mengorganisasi siswa, ya sudah. Kemudian dalam membimbing siswa untuk diskusi, Bapak sudah jalankan. Dan yang terakhir tadi menyampaikan evaluasi atau refleksi pembelajaran itu sudah bisa. Hanya saja nanti ada tinggal sedikit lagi ya. Ya mungkin karena ini di Zoom, tapi tidak terlalu fatal sekali. Ada sebagian siswa Bapak tadi tidak memberikan apresiasi, misalnya bagus. Itu pas Ibu Melin tadi ya memberikan jawaban. Jadi mungkin Bapak kelupaan, tapi pas yang lain tadi memberikan tanggapan, itu Bapak sudah apresiasi. Ya, itu tadi mengenai tujuan pembelajaran. Ya, itu saja Pak Agus menurut pemahaman saya, pengamatan saya. Saya kembalikan kepada Ibu dosen. Oke, baik. Terima kasih Ibu. Jadi ketika Bapak Ibu bisa mengamati dengan teliti, saya yakin ketika Bapak Ibu yang tampil mantap nanti. Ya, oke. Satu lagi, Pak Septinus. Baik, terima kasih Bu.
izin Pak Gus. Iya, Pak. Selamat dulu ya. Saya lihat penampilan Bapak untuk pre-teaching membuat saya juga nanti akan mencontoh ke depan. Karena kan sangat luar biasa sekali rupanya Bapak mengajar. Saya rasa mungkin Pak Agus nanti ketika PPL mungkin lebih dari ini. Terus melihat dari langkah-langkah sesuai dengan perangkat Bapak tadi menggunakan PBL, saya perhatikan sudah semua tercapai, mulai dari orientasi, mengorganisasi, sampai ke tahap berikutnya. Itu saja sih Pak, mungkin Pak Agus juga sudah salah satu sumber contoh bagi saya nanti untuk ke depan melakukan pre-teaching, itu saja. Terima kasih Bu. Oke, terima kasih Pak Septinus. Iya. Pak Yusnar, ada mau ditanggapi? Silakan Bapak. Atau dituliskan saja. Iya. Terima langsung kasih aja, Bu. Pak. Ya, tadi saya tidak bisa maksimal karena sambil mengajar. Izin dari yang sudah simak, dan saya pribadi, andaikanlah saya sebagai siswa Pak Agus, rasanya saya menjadi lebih cinta lagi dengan pelajaran matematika. Artinya ini terbukti dengan suasana pembelajaran tadi, membuat semua siswa nyaris tidak mengantuk, walaupun di jamnya jam mengantuk. Jadi mantap Pak Agus, selamat. Sekali lagi kami ucapkan. Artinya kita sebagai sesama guru ya saling memberikan yang terbaik. Nanti apa yang Bapak berikan ini pun ini jadi motivasi saya juga yang sebagai guru sampai hari ini, bagaimana tetap semangat walaupun di jamnya waktunya anak L yang banyak di situ, letih, lelah, lesu, dan L yang lain. Artinya luar biasa Pak ya. Jadi yang saya amati sebenarnya di WA pribadi Bapak pun saya sudah kirim tadi, alhamdulillah. Saya khawatir nanti terlupakan, ada beberapa poin yang saya tekankan di situ. Ternyata Bapak orangnya adalah guru yang sabar. Kenapa saya katakan sabar? Bapak bukan hanya sabar menghadapi siswa yang bermasalah. Contohnya tadi ada siswa yang tidak mengikuti di awal, ketika dia bergabung, Bapak tidak memarahinya. Malah Bapak ucapkan selamat datang, sudah bergabung lagi. Yang selama ini kita jumpai, kita ini guru matematika lebih cepat emosi, apalagi ketika ada siswa yang tak peduli terhadap pelajaran kita, dia masuk mungkin tidak dengan menghargai kita cepat emosi. Saya lihat di situ kesabaran Bapak luar biasa. Mudah-mudahan nanti di lapangan, kalaupun di PPL, itu masih suasana siswa Bapak, yang direkam melalui kegiatan kita nanti, mudah-mudahan di luar itu jauh lebih baik lagi Pak. Selanjutnya ketika Bapak memberikan apresiasi, saya lihat rutin Bapak memberikan semangat penghargaan terhadap siswa yang aktif. Dan tidak hanya itu, saya lihat tadi ketika Bapak memerintahkan siswa Bapak untuk mengisi absen, jawaban siswa yang rata-rata mengatakan siap-siap, sudah Pak, Bapak sangat jeli melihat suasana. Nah, ini anak-anak bisa jadi main-main saja nih, dicek ternyata belum ngisi absen. Nah, ini poin penting yang saya garis bawahi di sini. Ternyata Bapak tidak terlalu harus percaya dengan si anak yang cepat mengatakan iya. Karena Bapak sebenarnya sudah membaca situasi ini. Mereka ini mengiyakan saja padahal belum melakukan. Itulah terbukti dengan absen tadi. Terlihat bahwa tidak ada satupun yang belum atau bahas tadi belum mengisi absen tadi Pak ya. Saya tangkap tadi yang Bapak lakukan tadi. Itu poin-poin yang sebenarnya ini penting untuk kita terapkan nanti dalam pengajaran kita di tempat bekerja masing-masing. Hanya sedikit saran Pak di pertemuan kita hari ini. Kalau bisa sempatkan Bapak untuk merefleksi diri kegiatan pembelajaran yang Bapak lakukan setiap hari kepada siswa. Bagaimana tanggapan mereka terhadap kegiatan pembelajaran hari ini. Walaupun tadi sudah terbaca suasananya menyenangkan. Tapi paling tidak kita kepingin ada ucapan secara langsung siswa kepada kita, walaupun memang ini nyaris. Kadang-kadang ada siswa yang kalau kondisinya seperti Pak Rahmat,
siswanya si Rahmat tadi, kalau maaf, maka otomatis nanti Bapak siap-siap menerima masukan dari siswa yang pintar itu seperti kalimat yang menyakitkan. Kalaupun menyakitkan, terima Pak Agus. Iya Pak. Karena itu kan membangun kepada kita. Jadi poin penting yang terakhir, mohon lakukan refleksi walaupun hanya 1 menit. Itu saja Ibu, saya kembalikan. Iya Pak. Ya, Terima baik. kasih Pak Yusni. Terima kasih Bapak. Lanjut Ibu Sepri, ada mau disampaikan? Bu, terima kasih Bu. Pertama saya ucapkan selamat dulu Pak Agus ya. Terima kasih Bu. Sebenarnya pengamatannya sudah hampir semua disampaikan kawan-kawan juga tadi, termasuk Pak Yusnar. Yang saya kasih plusnya di sini, Bapak di sini saya perhatikan bisa menjadi fasilitator ya. Memang itu yang kita harapkan. Jadi Bapak itu bisa menggiring anak-anak menemukan. Bapak bimbing mereka mencari solusi permasalahan yang Bapak tampilkan tadi. Seperti Pak Rahmat langsung tahu mengerti apa yang dimaksud dengan gurunya, seperti itu. Jadi yang kita harapkan di sini memang guru itu sebagai fasilitator. Ya, mungkin itu aja Ibu yang bisa saya sampaikan. Yang lainnya mungkin sudah sama dengan teman-teman yang lain, sudah cukup bagus. Bagus sekali lah. Oke Bu. Oke, baik. Terima kasih. Ya, saya tambahkan lagi. Nah, ada banyak poin-poin plus yang bisa kita ambil dari penampilan Pak Agus ini. Ini ada yang saya catat beberapa. Dari mulai motivasi tadi sudah dilakukan. Tujuan sebenarnya secara apa ya? Secara bahasa RPP mungkin tidak disampaikan, tapi tadi tersirat. Tersiratnya itu lagi ketika Pak Agus ini menyampaikan aplikasi materi ini dalam kehidupan sehari-hari. Tadi yang cerita tukang bangunan mau bangun rumah gitu ya. Nah, itu aplikasinya sampai sekali. Lalu saya tadi juga senang dengan materi cara Pak Rahmat menggali materi prasyaratnya. Nah, kalau teringat ini berarti ini ya, disambung-sambung dia. Nah, jadi penggaliannya mantap. Tingkatkan ya, Pak. Nah, itu dia. Lalu apresiasi iya. Tadi juga kasih apresiasi ke siswa yang bisa menjawab, walaupun mungkin ada 1-2 orang yang terlewat, tapi secara umum dilakukan. Nah, untuk kesimpulan juga tadi di akhir saya lihat dari siswa ya, dihubungkan juga ke tujuan. Artinya sudah terjawab tujuan itu.